Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi. Untuk itu, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang paling ampuh. Bahasa dapat disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun tersirat. Bahasa pada umumnya berlaku dalam aspek semua kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, ataupun yang lain. Untuk itu, manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang hendak ia inginkan atau hendak ia sampaikan kepada sesama manusia. Pada dasarnya, ekonomi melibatkan konsep-konsep kunci seperti penawaran dan permintaan, biaya, peluang efisiensi, dan kesejahteraan. Dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi, kita dapat menganalisis bagaimana keputusan ekonomi diambil dan bagaimana mereka memengaruhi kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai bahasa dan ekonomi. Baik, kita masuk dalam pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, pengertian bahasa menurut Davy dan Henley dan Normansa. Mereka mengatakan bahwa bahasa adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lain dengan menggunakan berbagai ekspresi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menurut Ronald Warhol yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem dari simbol-simbol bunyi yang ada yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu menurut Pateda yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu bunyi yang berderetan yang sistemnya sebagai suatu alat untuk menggantikan seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada sesamanya agar mendapatkan suatu komunikasi yang baik. Lalu menurut Chair yang mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki sebagai hak milik dari setiap manusia yang ada. Kita masuk pada pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan satu kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos, yang berarti aturan atau pengelolaan. Ekonomi selalu punya hubungan dengan asas-asas, produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Misalnya dalam hal keuangan, pendistribusian, dan perdagangan. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Bagian pertama yaitu mengenai fungsi umum. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi, di mana manusia menggunakan ekspresi dalam bahasanya untuk mengungkapkan perasaan batinnya kepada orang lain. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi, di mana manusia tidak terlepas dari komunikasi untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi adaptasi sosial, di mana manusia juga menggunakan bahasa untuk dia berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial, di mana bahasa dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan seseorang. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi khusus. Lalu kita akan masuk dalam fungsi khusus, yaitu yang pertama menjalani hubungan interaksi dengan orang lain. Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu manusia memerlukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi yang kedua, yaitu mewujudkan seni atau sastra, di mana bahasa digunakan seseorang untuk mengungkapkan karya sastranya, entah itu melalui cerita, syair, puisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah mempelajari bahasa-bahasa kuno, di mana manusia yang dengan rasa ingin tahunya ingin mempelajari bahasa yang digunakan pada peristiwa di masa lampau, entah itu dalam bentuk asal suku budaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena manusia diciptakan dengan akal budi oleh Tuhan, oleh karena itu manusia ingin meningkatkan kualitas hidupnya dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Fungsi utama ekonomi adalah untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Fungsi ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, kita akan masuk dalam jenis-jenis ragam bahasa.
Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Ragam bahasa menurut media atau sarana dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung seperti presentasi, percakapan, atau pidato. Ragam lisan memiliki ciri khas seperti penggunaan intonasi, tekanan kata, dan ekspresi wajah untuk memperjelas makna. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis seperti buku, majalah, atau esai. Ragam tulis lebih formal dan memperhatikan kaidah kebahasaan seperti tanda baca dan ejaan. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang menggunakan aturan gramatika yang ketat dan digunakan dalam konteks yang formal seperti penulisan karya ilmiah atau laporan resmi. Sedangkan ragam tidak baku lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari seperti sekolah, di pasar, acara-acara hiburan televisi. Yang ketiga, ragam bahasa menurut bidang wacana. Ragam bahasa menurut bidang wacana dibagi menjadi dua, yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Yang pertama, ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah seperti penelitian, presentasi, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam populer adalah ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari atau media massa. Yang keempat, ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur dibagi menjadi dua, yaitu ragam dialek dan ragam terpelajar. Ragam dialek adalah ragam bahasa yang digunakan oleh orang-orang dari daerah tertentu. Sedangkan ragam terpelajar adalah ragam bahasa yang digunakan oleh orang dengan berpendidikan tinggi, biasanya lebih formal. Dan yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ragam resmi. Ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal seperti rapat atau dokumen resmi. Yang kedua, ragam tak resmi. Ragam tak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi informal seperti percakapan sehari-hari, obrolan santai, atau pesan singkat. Jadi, ragam resmi digunakan dalam situasi formal, sedangkan ragam tak resmi digunakan dalam situasi informal. Kita akan masuk dalam jenis-jenis ekonomi. Jenis-jenis ekonomi terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan suatu jenis ekonomi yang berskala kecil. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan suatu bagian ekonomi yang berskala besar. Selanjutnya, kita akan masuk dalam hubungan antara bahasa dan ekonomi. Nungguin ya? Oke, baik, pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antara bahasa dan ekonomi. Hubungan antara bahasa dan ekonomi sangat erat. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam berbagai aspek ekonomi. Misalnya yang pertama, perdagangan. Bahasa memfasilitasi transaksi antara negara dan perusahaan. Pemahaman bahasa lokal yang baik mampu meningkatkan hubungan individu antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, terkait dengan tenaga kerja. Keterampilan bahasa yang baik mampu meningkatkan hubungan daya saing individu di pasar kerja. Perusahaan sering mencari karyawan yang mampu berkomunikasi dalam beberapa bahasa untuk menjangkau pemasaran global. Yang ketiga, terkait dengan kebudayaan dan identitas. Bahasa mencerminkan kebudayaan dan identitas suatu masyarakat yang menarik investasi dan mampu meningkatkan komunitas lokal. Selanjutnya, bahasa juga berperan dalam industri pariwisata, yang dimana kemampuan berbahasa lokal dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendorong kunjungannya lebih baik. Selanjutnya, keterkaitan bahasa antara inovasi dan pengetahuan. Nah, bahasa mempengaruhi penyebaran informasi dan inovasi, yang dimana bahasa yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan dapat menentukan seberapa cepat pengetahuan baru diadopsi dalam suatu ekonomi. Dengan demikian, bahasa memiliki dampak dan signifikan terhadap pertumbuhan dan dinamika ekonomi. Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat kita menarik kesimpulan kalau ekonomi dan bahasa saling berkaitan erat. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sedangkan ekonomi membantu perkembangan bahasa.
Demikianlah pemaparan materi kami berkaitan dengan bahasa dan ekonomi. Semoga dari materi yang kami paparkan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih. Salam. Sorry.